Yang ini kita ngomongin capcay. Saya Saum Sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capcay asalnya ini bukan dari Indonesia sebenarnya. Ada suatu sejarah dari suatu kerajaan di Tiongkok. Jadi ceritanya si koki ini membawa pulang sisa-sisa sayur yang sudah tidak layak untuk dimasak di kerajaan buat sang raja dan keluarganya. Sesampainya di rumah, karena koki ini cerdas ya sebenarnya, bahwa bahan-bahan material ini sebenarnya masih layak, tetapi mungkin kalau untuk raja kurang layak, maka dia olah kembali dan dimix semua sayuran yang dia bawa pulang. Disitulah suatu resep masakan yang dinamakan cap, itu campuran mix gitu ya. Cai itu kan sayuran ya kalau nggak salah ya nggak sih? Nah, jadilah capcay. Komponennya dari berbagai macam sayuran sisa-sisa tadi. Suatu ketika sang pangeran atau ya salah satu anggota keluarga dari kerajaan gitu ya ceritanya ya, dia menyamar sebagai rakyat biasa dan mampir di kokinya tadi, seorang chef tadi itu, dan akhirnya ikut makan. Kebetulan yang dimasak adalah capcay. Nah, si pangeran ini bertanya, ini bahan-bahannya apa, diperoleh dari mana? Kemudian si chef koki tadi itu bercerita. Akhirnya karena sang pangeran tadi merasa enak gitu ya, enak sekali, menu makanan capcay yang tadinya cuma sisa-sisa dari sayuran-sayuran yang ada di kerajaan tadi dibawa sebagai menu kerajaan. Sejak itulah capcay mulai diangkat derajatnya, gitu ya kalau nggak salah. Langsung saja kita buat menu masakan untuk berbuka, capcay buah. Nah, sebenarnya ini juga ada cerita ketika saya studi S3 di Fakultas Kedokteran UGM itu, di sebelah farmasi, Fakultas Farmasi itu, kalau setiap pagi ada kedai yang menyediakan sarapan. Salah satu menu favorit saya adalah capcay. Nah, saya rasa saya bisa bikin, dan itu mudah sekali. Cuman 8 menit ya, 8 menit, campur, kasih bumbu, selesai. Tapi yang akan kita lebih dalami sebenarnya apa sih manfaat dari brokoli, sawi putih, sawi hijau? Yuk kita simak, kita ikuti capcay. Kita persiapkan bahan-bahannya mulai dari sayur-sayuran, minyak wijen, saus tiram, kecap, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, ya termasuk udang, ada telur, lada. Pada bahan-bahan utama tadi ada apa aja sih manfaatnya? Yuk simak dulu. Pertama kita tumis bawang semuanya dan pastikan apinya kecil, jadi nggak akan gosong. Aroma dari bawang ini sangat khas ya, sangat khas gitu ya. Itu dari senyawa aliin ya, golongan derivat dari aliin-alisinnya. Kita sisihkan bawang, kemudian kita masukkan telur ayamnya. Ini optional guys, dan jumlahnya terserah ya, boleh 1 boleh 2 sesuai selera, tapi ingat jangan banyak-banyak, kolesterol nanti yang ada.
kita orak-arik telurnya. Sangat menggoda ya. Gimana? Udah terasa kecium aromanya? Minyak yang kita gunakan di dalam menumis bumbu-bumbu di awal ini cukup menggunakan minyak dari palm ya, dari minyak sawit, minyak sayur, karena nanti di akhir kita akan menambahkan minyak wijen dan olive oil. Kita masukkan dari bahan-bahan yang keras ya, seperti wortel, jangan sampai telat ngaduk ya, terus diaduk sambil terus diperhatikan tingkat kematangannya. Kemudian kita masukkan jamur supaya dia matang. Kemudian sisihkan dan masukkan udang serta roladenya. Nah, ini ada trik ya. Jangan lupa dibalik udang roladenya. Dan sebenarnya nggak perlu harus yang terlalu lama untuk udang, karena kalau udang ini terlalu lama pun dia akan terlalu keras alot gitu ya. Jadi terlalu lama juga membuat dari rasa udangnya itu nggak enak ya, dia akan cenderung nggak manis lagi. Baru setelah itu kita masukkan sayur-sayuran yang lebih lunak ya, seperti kubis, sawi hijau, kemudian ada sawi putih, nah sayur terakhir yang kita masukkan itu brokoli ya, karena brokoli daun bawang ini nggak perlu harus dimasak terlalu lama, yang penting dia cukup sudah lunak dan terlihat matang cukup, karena senyawa aktifnya takutnya nanti juga terlalu lama dengan panas akan rusak guys. Setelah semua bahan dimasukkan, kita tambahi air. Pemberian air ini pertama memang kita ingin membuat capcay kuah ya. Jika perlu, kuah atau air yang kita masukkan adalah kaldu ayam. Tetapi karena nggak siap gitu ya, kalau di resto itu dia sudah siap dengan kaldu ayam. Jika di rumah, di kos-kosan, kita cukup bisa menggunakan kaldu bubuk ya, yang instan. Kemudian kita tambahkan saus tiram. Ini digunakan saus tiram yang asin ya, karena ada dua jenis saus tiram. Ada yang manis, biasanya kalau yang manis itu sudah ditambahi dengan kecap ya, jadi sudah dalam packaging yang sudah dengan kecap manis. Kemudian kita beri kecap asin. Nah, ini tolong diperhatikan kalau terlalu banyak ya, jangan-jangan malah asin nanti ya. Kita sedikit saja, sekitar 1 sendok makan. Saus tiramnya juga 1 sendok makan. Kemudian ada minyak wijen 1 sendok makan juga. Ini kalau minyak wijen ini sesuai selera ya, karena kalau terlalu banyak juga nanti juga nggak baik. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Kita tambahkan merica ya, saya pakai merica instan yang serbuk.
Kemudian bisa ditambahkan sedikit penyedap atau kaldu serbuk tadi, kaldu ayam ya. Jangan sampai kita bikin capcay ini pakainya kaldu sapi, ya nabrak-nabrak guys. Oke, kita diamkan beberapa saat. Ya, sudah terlihat ya aromanya, warnanya itu sudah berubah mengarah pada tingkat kematangan yang sudah pas, tidak terlalu overcook. Nanti kalau overcook dia lonyot nggak enak. Dan jangan dilihat wajannya ya, atau wadah untuk penggorengannya. Ini kenang-kenangan saya dulu jualan pecel lele ya, sudah lama sekali.